Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya, yaitu tentang analisa algoritma yang non-rekursif ya. Jangan lupa untuk sesi online ini saya mencatat keaktifan mahasiswa, jadi mahasiswa yang bertanya atau menjawab meskipun keliru, nah itu saya hargai, saya catat ya, nanti di akhir semester akan direkap terus dikonversi ke poin tambahan. Jadi jangan merelakan pakai data Anda tanpa mendapatkan poin ya. Silakan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas analisa efisiensi algoritma non-rekursif ya. Nah, untuk efisiensi itu yang dilihat itu dari dua faktor ya. Jadi efisiensi suatu algoritma itu bisa Anda lihat dari dua faktor. Jadi yang pertama waktu eksekusi, terus penggunaan memori ya. Nah, ya untuk waktu eksekusi ya. Jadi misalnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sama, itu kan kita bisa menggunakan beberapa algoritma, ya. Logikanya beda-beda, tetapi sama-sama benernya. Nah, antara algoritma itu bisa jadi waktunya itu beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Mungkin Anda pernah nonton video perbandingan eksekusi dari beberapa algoritma sorting. Ya. Jadi ada batang-batang, acak, mula-mula sama ya, terus dirun bareng-bareng, disuruh mengurutkan berdasarkan ketinggiannya. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Jadi meskipun menyelesaikan masalah yang sama, ketika dieksekusi algoritma yang berbeda, waktunya bisa berbeda. Terus memori juga bisa berbeda. Misalnya Anda game aja, dua game yang sama lah grafisnya, ya kualitas grafisnya hampir sama. Yang satu ternyata gamenya itu kebutuhan memorinya itu ringan ya, yang satu lebih berat. Jadi analisa algoritma itu dilakukan terhadap dua hal tersebut ya. Yang pertama waktu eksekusi kecepatannya, kemudian efisiensi memori. Nah, untuk melakukan analisa efisiensi waktu ya, kita harus bisa mengestimasi waktu eksekusi algoritma atau bisa memperkirakan. Ya. Nah, untuk mempelajari caranya langsung saja kita masuk ke contoh algoritma pertama kita. Ya. Nah, di sini ada algoritma sequential search ya. Oke, ada yang bisa membantu? Sequential search itu apa tujuannya algoritma ini? Mencari suatu nilai pada suatu array. Nama? NIM? Nova Pratiwi, NIM 3027. 3027. Nova ya. Oke. Jadi benar apa kata Nova ya? Algoritma sequential search ini tujuannya adalah untuk mencari nilai tertentu pada sebuah array ya. Pada sebuah array. Nah, di sini inputnya ada dua, yaitu array A. Array A elemennya atau anggotanya ada n ya. Indeksnya mulai dari 0 sampai n-1 ya. Jadi kalau indeksnya mulai dari 0 ya batas akhirnya n-1. Misalnya ada array ukurannya 10 ya, ada 10 elemen anggotanya. Maka indeksnya kalau mulai dari 0 ya 0 sampai 9 ya. Kemudian K itu adalah nilai yang dicari. Jadi kita mencari apakah di array A itu ada anggotanya yang nilainya sama dengan K ya. Ini. Kalau ada indeks keberapa, misalnya K-nya ada di indeks ke-5 gitu. Nah,
nanti outputnya atau return value-nya adalah 5. Kalau tidak ketemu bagaimana? Yang di return adalah min 1. Ya, jadi kalau min 1 itu maksudnya tidak ditemukan. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan logikanya dari sequential search ini? Silakan. Bagaimana logikanya? Saya, Pak. Ya, sebutkan NIM. NIM 3019 Karisma. Karisma. Oke, silahkan Karisma. Ya, jadi ini awalnya I diisi dengan variabel I diisi dengan 0, kemudian ada perulangan while jika ketika I lebih kecil dari N dan A indeks tidak sama dengan K, maka lakukan I-nya itu ditambah 1, Pak. Dan kemudian masuk ke percabangan if jika I... Apa langsung masuk ke sana? Oh, belum, Pak. Ini terus dicari, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oh iya. Oke. Ada yang tahu itu untuk apa? Nilai indeksnya, Pak. Oke, terima kasih. NIM-nya berapa? 3074. 3074 ya. Oke. Zufar ya. Benar ya, jadi itu untuk indeksnya. Jadi misalnya A-nya adalah 3142 ya. Nah, jadi indeks ini indeks ke 0, kemudian ini indeks 0123 ya. Jadi N-nya adalah 4 ya. N itu merupakan banyak anggota di sini. Nah, indeksnya mulai dari 0 sampai 3. Misalnya kita mau mencari nilai 4 di sini ya. Nah, untuk sequential search ya, namanya kan sequential ya, berurutan. Nah, mulai dari sini, nah, ini I sama dengan 0. Ya, jadi masuk garis pertama I sama dengan 0. Terus mulai masuk ke perulangan ini ya. Kita akan melakukan perulangan ini terus-menerus selama 2 syarat ini terpenuhi ya. Syarat pertama adalah I kurang dari N. Nah, di sini kan masih 0 kan ya, awalnya 0. Apakah 0 kurang dari 4? Oke, benar ya. Terus apakah AI tidak sama dengan K? AI, A0 ya, A0 adalah 3. 3 tidak sama dengan K. Oke. Nah, artinya di indeks yang ke-0 ini, K masih belum kita temukan ya. Ini kan untuk pengecekannya. Ya, apakah AI tidak sama dengan K? Ini masih belum ditemukan. Nah, kalau belum ditemukan, kita maju ke indeks selanjutnya, yaitu I sama dengan 1. Ya. Nah, ini perintahnya untuk memajukan indeksnya, untuk menaikkan indeksnya. Ya. Nah, setelah ini dieksekusi, balik lagi, karena ini kan perulangan. Ya, perulangan. Nah, sekarang indeksnya itu kan 1 ya. Indeksnya kan 1 sudah, karena di dalam sini sudah ditambah. Apakah 1 kurang dari 4? Oke, benar. Apakah AI? AI itu adalah A1. A1 ternyata nilainya 1. Apakah 1 tidak sama dengan K-nya itu 4? Oh, masih memenuhi. Ya. Jadi di sini masih belum ditemukan di indeks I sama dengan 1. Belum ditemukan. Kita masuk lagi ke dalam. I dinaikkan. Sekarang I nilainya adalah 2. Balik lagi ke sini. Ya. Apakah I kurang dari N? Oh, benar. Ya. Kemudian apakah AI tidak sama dengan K? Di sini. Nah, sekarang A2. A2 ternyata sama dengan 4 ya. Ketemu sudah. Sehingga ditemukan di indeks kedua. Ya.
Nah, sehingga nggak masuk lagi ke sini karena tidak memenuhi perulangan, langsung lompat ke sini. Nah, jika I kurang dari N, oh iya kan, ini kan I kurang dari N kan ya, I-nya 2. Langsung dikembalikan I, nah, indeksnya ketemu. Ya. Seperti itu. Jadi intinya sequential search itu ya untuk mencari ini ya, apakah di array A itu adakah, kalau ada itu ada di posisi keberapa gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Baris mana yang sangat mempengaruhi running time? Ada yang bisa bantu mungkin? Baris 2 dan 3. 2 dan 3. Bisa dijelaskan kenapa? Itu karena eksekusinya berulang-ulang biar bisa sampai ketemu. Oke, terima kasih. Sebutkan NIM-nya. 35.2. 35.2. Windy ya? Iya. Oke, terima kasih. Windy. Jadi benar ya, jadi yang paling berpengaruh itu adalah baris 2 dan 3, yang ini ya. Kenapa? Karena dia berulang-ulang dieksekusi. Nah, makin banyak anggota array-nya ya makin lama eksekusinya. Karena muter-muter di sini ini. Ya, jadi pada algoritma yang non-rekursif ya, kalau non-rekursif itu biasanya pakai perulangan. Ya. Analisa itu kita tekankan atau kita memberi perhatian pada bagian yang looping. Nah, jadi diingat-ingat ya. Jadi untuk algoritma yang non-rekursif, yang pakai iterasi itu atau pakai perulangan, analisa itu ditekankan pada bagian loop. Karena apa? Karena itu dieksekusi berulang-ulang sehingga mempengaruhi waktu. Ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Di baris 2 itu ada 2 operasi di sini ya. Nah, ini operasi pertama, perbandingan ya, I kurang dari N. Ini operasi kedua. Ya. Untuk yang baris ketiga cuma ada 1 operasi yang menaikkan nilai I. Nah, sekarang kita kan ingin mengetahui ya waktu eksekusinya, ya. Waktu eksekusinya. Nah, waktu eksekusinya adalah rumusnya N loop kali T loop. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa itu N loop, apa itu T loop? Saya, Pak. Ya, sebutkan NIM. 3061. 3061. Ya. Jadi N loop itu menyatakan jumlah ada berapa perulangan yang ada. Kemudian T loop itu menyatakan ada berapa lama satu kali perulangan itu dijalankan. Jadi kalau N loop jumlah perulangan dan T loop merupakan waktu eksekusi satu kali perulangan. Oke, terima kasih. Barusan Rauf ya? Iya, Pak. Oke. Jadi benar ya. Jadi untuk mengetahui waktu algoritma eksekusinya, kita harus tahu berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu looping ya. Nah, jadi untuk melakukan satu looping itu berapa waktunya. Tapi gini, kita tidak menggunakan satuan detik atau milisecond gitu. Tapi cuma satu satuan waktu gitu aja. Ada yang bisa tahu kenapa kok kita nggak menggunakan satuan detik atau milisecond? Untuk waktu melakukan atau eksekusi satu looping. Untuk melakukan satu looping itu bukan satu satuan waktu, bukan menggunakan detik atau milisecond, mikrosecond enggak. Tapi kita pakai satu satuan waktu. Kenapa? Mungkin karena tidak dapat mengukurnya, Pak. Tidak dapat mengukurnya. Barusan siapa? Rauf, Pak. Rauf. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan. Saya, Pak. Mungkin Ya. itu karena kalau menggunakan satuan waktu mungkin maksimalnya kan sampai 60, Pak. Oke. Gafril ya? Iya, Pak. 386. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya.
Ya, kenapa kok kita nggak menggunakan satuan detik, mikrosecond atau milisecond? Itu karena tiap komputer itu berbeda-beda ya. Kalau komputernya lambat, itu waktunya beda dengan misalnya kelasnya kelas server. Nah, karena tiap komputer berbeda-beda sehingga kita tidak bisa bilang, oh ini 0,1 mikrosecond untuk melakukan satu looping gitu. Ya. Atau kalau ini misalnya 1 second gitu, nggak bisa. Lawang komputer yang ada di dunia ini macam-macam, ada yang lambat, ada yang super komputer. Ya. Karena itu untuk mengukur waktunya kita pakai satu satuan waktu gitu aja. T-loop-nya satu satuan waktu. Ya. Kemudian faktor kedua yang berpengaruh ya end loop. Berapa kali kita masuk loop-nya ya? Berapa kali kita masuk loop-nya? Untuk contoh yang barusan tadi, yang ini yang barusan untuk inputnya berapa itu? Kan kita masuk loop-nya 3 kali ya. I1, I sama dengan 0, nggak ketemu. I sama dengan 1, nggak ketemu. I sama dengan 2, baru ketemu. Ya. Jadi loop-nya masuk 3 kali. Nah, semakin banyak looping-nya dieksekusi, ya waktunya totalnya ya makin banyak juga ya. Jadi untuk kasus barusan, waktu totalnya adalah 3 dikalikan 1 satuan waktu. Atau 3 satuan waktu ya, karena dia masuk loop sebanyak 3 kali. Nah, makanya rumusnya seperti ini. Time sama dengan end loop kali T loop ya. T loop itu waktu untuk mengeksekusi satu looping ya. End loop itu untuk berapa kali dia masuk looping. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan mungkin? Oh, sorry. Nah, sekarang ada juga ya pengaruh dari nasib ya di sini dalam penentuan waktu eksekusi ya. Ada yang best case, ada worst case. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa perbedaannya? Jadi untuk waktu eksekusi itu ada nasib-nasiban juga ya. Ada best case, ada worst case. Best case itu nasib mujur, worst case itu nasib apes. Ya, ada yang bisa bantu? Apa maknanya atau perbedaannya best case dengan worst case? Nggak ada? Oke. Untuk best case ya, pada kasus misalnya sequential search yang tadi itu, best case itu adalah waktu mujur ya, kasus mujur. Jadi ketika kita mencari nilai K itu 4, ternyata ada di posisi pertama, di posisi 0. Indeksnya 0. Sehingga looping sekali, selesai sudah. Ya, makanya itu namanya best case. Ya. Ibaratnya kalau Anda nyari rumah teman Anda di gang, ya, Anda nggak tahu nomornya, nomor rumahnya berapa, misalnya ada rumah 10 deret gitu, Anda tanya satu-satu, rumah pertama sudah ketemu. Nah, itu best case ya, mujur. Ada juga worst case. Nah, worst case. Kalau worst case itu kasus apes ya. Misalnya array-nya ada 100. Dicari di indeks ke-0 nggak ada, indeks 1 nggak ada, indeks kedua nggak ada. Terus baru di indeks ke-100 di yang terakhir ya, indeks ke-99 ketemu. Nah, itu apes, itu worst case. Nah, jadi loopingnya itu paling banyak dia. Ya, loopingnya paling banyak, dia apes. Nah, worst case-nya ya kalau misalnya untuk kasus sequential search itu, kalau data yang dicari itu ada yang terakhir, ada di tempat terakhir, indeks terakhir, atau malah nggak ketemu, sama-sama apesnya kan. Kalau di indeks terakhir kan tetap sama-sama menanyai 100 elemen ya, atau 100 rumah. Kalau nggak ketemu ya juga sama ya. Kalau nggak ketemu itu sudah apes ketiba tangga. Sudah nanya 100 rumah ternyata nggak ada. Nah, itu perbedaan best case dengan worst case. Ya.
Kemudian ada juga yang namanya average case. Nah, average case. Ada yang bisa membantu? Kira-kira kalau average case itu gimana? Silakan. Average case. Saya Pak, Ya, NIM 3019. oke. Jadi average case itu mungkin ya Pak, menurut saya itu kasus yang rata-rata di mana K-nya ini ditemukan pada indeks yang di tengah-tengah Pak. Jadi tidak terlalu lama atau tidak terlalu cepat. Oke, karisma ya barusan. Iya Pak. Oke, terima kasih. Kalau menurut karisma ketemu di tengah-tengah ya. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa membantu menambahkan? Saya Pak, Ya, sebutkan NIM-nya 3061. 3061. Jadi average case itu apa? Antara base case dan worst case itu di waktunya ditambah kemudian dibagi 2. Oke, terima kasih. Rauf ya barusan sudah Iya. saya catat. Kalau average case itu merupakan ya kenyataannya bagaimana, kondisi kenyataannya bagaimana. Bisa ketemu di 0, bisa ketemu di 1, ya kan? Bisa ketemu di 2, bisa ketemu di 3. Nah, itu namanya average case. Jadi tidak selalu pas di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau sequential search ya bisa ketemu di 0 juga. Ada peluangnya kan? Ya, bisa ketemu di 1, itu ada peluangnya juga. Bisa ketemu di indeks terakhir, ada peluangnya. Ya. Sehingga nanti untuk average case itu kita pakai peluang. Nah, seperti itu ya. Nah, barusan kita sudah membahas ya tentang bagaimana cara menganalisa ya pola pikir kita kalau menganalisa algoritma non-rekursif, terutama analisa waktu. Untuk yang barusan mungkin ada yang ditanyakan mengenai ini pola pikir atau kerangkanya. Ya, kalau nggak ada, nah sekarang untuk menganalisa waktu ya, algoritma yang non rekursif itu sudah dibuat step-stepnya. Anda harus paham dulu sebelumnya pola pikirnya. Terus ini ya, kalau sudah paham pola pikirnya, nah, untuk menjalankan prosedur ini gampang sudah. Jadi ini prosedur untuk menganalisa algoritma non rekursif. Prosedur pertama, tentukan parameter yang mengindikasikan ukuran input. Nah, parameter yang mengindikasikan ukuran input. Maksudnya apa? Jadi parameter yang mengindikasikan ukuran input itu artinya sesuatu pada input yang kalau nilainya itu bertambah, ya, yang nilainya ini bertambah, maka eksekusi loop-nya itu juga akan bertambah. Ya. Jadi banyaknya loop yang harus dijalankan itu bisa bertambah. Ya. Nah, saya ulangi lagi, sesuatu pada input ya, yang kalau nilainya bertambah akan menyebabkan eksekusi loop-nya bertambah. Oke, kita balik lagi ke ini ya, sequential search. Nah, sebentar saya Ctrl Z dulu untuk mengembalikan. Bentar, saya close dulu untuk mengembalikan ininya ya, filenya. Oke, di sini inputnya adalah
Ada dua ya, yaitu A dengan KA itu array-nya, K itu adalah nilai yang dicari. Nah, sekarang saya tanya, untuk kasus sequential search ini, apakah yang menjadi parameter untuk ukuran input? Jumlah indeks tuh, Pak. Jumlah indeks ya. Barusan siapa? Sohibun. 3063. 3063. Sohibun Najam. Oke, Pak. Oke. Kenapa Najam? Soalnya kan nanti tergantung kalau n-nya tuh lebih banyak atau lebih besar kan perulangannya tambah banyak gitu. Oke, terima kasih. Iya benar ya Najam. Jadi untuk sequential search ini yang menjadi parameter ukuran input adalah n-nya. Kenapa? Karena kalau n-nya itu makin besar atau elemen array-nya makin banyak, maka looping-nya bisa bertambah. Oke, saya tanya lagi. Apakah nilai K? Nilai K. Atau isi dari array-nya, nilai A-nya, itu apakah menjadi parameter untuk ukuran input? Silakan. Maksudnya, Pak? Maaf, kurang paham. Apakah misalnya kalau K-nya lebih besar, misalnya awalnya 10 menjadi 100 gitu. Iya. Isi array-nya juga bertambah ya. Maksudnya misalnya A0 awalnya 1000 menjadi 10.000 A0-nya nilainya. Nah, itu apakah itu juga menjadi parameter ukuran input? Iya, Pak. Kalau jumlah indeksnya tuh berurutan kan nilainya. Kalau nilai K-nya? Enggak. Enggak ya. Kenapa? Enggak. Soalnya apa ya bahasanya? Itu kan K-nya kan yang dicari seperti itu kan. Sedangkan untuk jumlah indeksnya nanti kan diinputkan secara berurutan gitu, Pak. Jadi iya sih, jelas no? Jadi K-nya tuh gak ngaruh gitu. Enggak ngaruh terhadap Jumlah indeksnya itu. jumlah apa? Ngaruh jumlah indeksnya untuk K-nya. Oke, terima kasih Najam. Nah, jadi benar ya. Jadi yang kita cari itu merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap looping. Ingat, terhadap berapa kali kita looping. Kalau nilainya A, misalnya 100, isinya, misalnya indeksnya, nilainya, untuk A isinya bilangan yang besar-besar gitu. 1000, 10.000, itu nggak ngefek. Ya. K itu juga nggak ngefek K-nya. Yang ngefek itu apa? Banyaknya anggota dari elemen array-nya. Kalau array-nya itu makin banyak, misalnya awalnya 100, terus menjadi 1000 buah, ya, maka akan berpengaruh terhadap looping. Jadi saya ulangi lagi, parameter untuk ukuran input itu yang dilihat itu apa? Variabel atau sesuatu yang pada input ya, sesuatu pada input yang ngefek terhadap jumlah loopingnya. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau sesuatu itu tambah besar, maka loopingnya juga akan bertambah. Ya. Nah, untuk kasus sequential search ini, sesuatu pada input yang berpengaruh terhadap loopingnya, ya apa? Banyaknya elemen array. Kalau array-nya 100, ya maksimal 100 loopingnya. Kalau array-nya 1000 ya maksimal 1000. Maka yang menjadi parameter ukuran input di sini adalah n ya. Adalah n. Karena n itu berpengaruh terhadap berapa kali eksekusi looping. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Misalnya ada algoritma, misalnya oke. Wah, ini agak error juga. Misalnya ada algoritma pangkat. Kita misalnya membuat algoritma untuk menghitung X pangkat N. Saya tuliskan di sini ya.
pangkat inputnya adalah X dan N misalnya. Nah, logikanya misalnya for I sama dengan 1, terus to N. Nah, misalnya hasil sama dengan 1. Nah, hasil sama dengan hasil dikalikan I. Nah, return hasil. Nah, di sini inputnya ada 2, yaitu X dan N. Ada yang bisa membantu untuk algoritma pangkat ini? Yang menjadi parameter untuk ukuran input apa? Silakan. N-nya, Pak. Ya, N-nya siapa namanya? Ibu Pratiwi 27. 27. Nova Pratiwi. Kenapa Nova? Kok N-nya? Karena itu nanti bakal berpengaruh pada banyaknya looping. Oke, ya. Jadi kalau N-nya makin besar, loopingnya makin besar. Kalau nilai X, ngefek nggak? Ya, kalau nilai X, Nova, apa ngefek? Terhadap Nggak, Pak. banyaknya. Oh, enggak. Oke, terima kasih. Benar ya? Nah, ini tahap pertama ya. Menentukan parameter untuk mengindikasikan ukuran input. Anda ini harus paham. Ya. Nanti persamaannya itu menggunakan ini nanti. Misalnya parameter yang mengindikasikan ukuran input N ya. Nanti bentuk persamaannya adalah Cn. Nah, pakai N nanti variabel-variabelnya. Makanya ini penting. Ya. Kemudian identifikasi basic operation algoritma. Nah, basic operation algoritma. Nah, basic operation itu maksudnya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop sekali. Nah, berapa? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, untuk eksekusi loop sekali tidak bisa satuan detik gitu, nggak bisa. Detik nggak bisa, milidetik juga nggak bisa. Ya, dapat diwakili oleh sebuah operasi pada loop yang paling dalam. Jadi kita ambil operasi ya di loop paling dalam. Ya. Operasi yang dipilih adalah operasi yang selalu dilakukan ketika loop dieksekusi. Ya, contoh, misalnya untuk sequential search ya, nah, loopnya ini kan ini. Nah, loopnya ini. Nah, di sini operasinya apa aja? Ada ini operasi ya, operasi. Terus ini juga ada operasi. Nah, kemudian ini ada operasi. Anda bisa milih satu untuk menjadi basic operation. Ya. Nah, jadi misalnya inilah yang saya ambil. Maka setiap kali satu loop itu dieksekusi satu kali, gitu ya. Atau satu satuan waktu. Anda juga bisa milih 2 ya. Ini, misalnya ini dengan ini. Artinya setiap satu loop itu dilakukan 2 kali ya. Yaitu operasi yang pertama dan operasi yang kedua. Seperti itu ya. Jadi tahap 2 ini kita menentukan basic operation ya. Kita cari di loop yang paling dalam. Kalau loopnya 2 level, ada I, terus di dalam I, di dalamnya ada J. Anda cari yang di J-nya itu, yang paling dalam pokok. Terus di dalam loop-nya itu kan ada operasi-operasi perhitungan pasti kan. Ini operasi perhitungan. Ini operasi perhitungan ya. Ini operasi perhitungan. Ya, terus ini operasi perhitungan. Nah, Anda ambil 1 boleh, 2 boleh ya. Jadi ketika dieksekusi loop, satu loop, nah, misalnya kalau Anda pakai yang ini tok, ya 1 dia. Kalau Anda pakai yang ini dengan ini, maka satu loop 2 kali. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada ya? Nah, Anda tinggal mengikuti step by step-nya aja.
tentukan apakah untuk ukuran input yang sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda-beda. Ya. Tentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Maksudnya gini, tadi kan di tahap pertama kita sudah menentukan parameter untuk ukuran input ya. Nah, sekarang untuk parameter yang sama, apakah nanti loop-nya bisa beda-beda? Seperti itu. Ya. Contoh pada sequential search ya. Pada sequential search yang efek pada loop itu kan n ya, atau banyaknya elemen array. Ya. Jadi untuk sequential search, parameter untuk ukuran input adalah n atau anggota array-nya. Kenapa kok n? Ya karena makin banyak n, looping-nya bisa nambah. Gitu. Nah sekarang di step ini kita akan menanyakan, akan memeriksa. Untuk n yang sama, misalnya n-nya 100, apakah looping-nya bisa berbeda-beda? Jumlah looping-nya itu bisa berbeda-beda. Ya. Ada yang bisa membantu untuk sequential search? Sequential search itu kalau misalnya n-nya tetap, di sini kan yang efek ke looping-nya itu kan n ya, n atau banyaknya anggota array. Untuk n tetap, misalnya n 100. Nah, misalnya n sama dengan 100, artinya array-nya isi 100 bilangan. Apakah looping-nya bisa beda-beda? Ada yang bisa bantu? Jumlah looping-nya. Ayo, ada yang bisa bantu mungkin? Untuk kasus sequential search. Bisa, Pak. Nova, ya. Coba dijelaskan, Nova. Itu tergantung di indeks keberapa dia variabel nilai K-nya itu. Oke, terima kasih. Nova Pratiwi ya. Ya, benar ya. Jadi untuk sequential search, sesuatu input ya, pada input yang efek ke ke looping itu n-nya atau banyaknya elemen array. Nah, sekarang kita di step 3 ini kita tanya, untuk n yang tetap, nah, untuk n yang tetap misalnya n-nya 100, apakah loopingnya selalu sama, apa bisa berbeda-beda? Nah, jawaban Nova, bisa berbeda-beda. Ya. Nah, karena pakannya kan bisa ketemu di indeks ke 0, bisa di indeks ke 10, bisa di indeks terakhir, kan gitu. Ya. Kalau K-nya ketemu di indeks ke 10 ya selesai, loopingnya 10 kali. Kalau ketemu di indeks yang terakhir ya selesai, loopingnya 100 kali. Jadi untuk N yang tetap, dia loopingnya bisa beda-beda. Nah, kalau loopingnya bisa beda-beda, maka kita harus melakukan analisa best case, worst case, sama average case. Ya. Jadi kita harus tahu kapan dia mujur, kapan dia apes. Mujur itu kalau loopingnya paling sedikit. Kapan dia apes, itu loopingnya paling banyak. Ya. Terus average case juga, kita harus melakukan analisa tersebut. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Untuk algoritma pangkat. Algoritma pangkat itu yang efek terhadap loopingnya, adalah N. Ya. Kalau N-nya makin besar, ya loopingnya tambah banyak. Nah, sekarang saya tanya, untuk N yang tetap, misalnya N-nya 10, apakah loopingnya bisa beda-beda untuk algoritma pangkat? Silakan. Ada yang bisa bantu? Ayo. Saya ulangi lagi algoritma pangkat. Ya. Di inputnya yang efek terhadap looping itu
adalah N. Kalau loopingnya makin besar, maaf, kalau N-nya makin besar, loopingnya makin banyak. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya N-nya tetap, misalnya N-nya 100, kita ngitung 10 pangkat 100 misalnya. Apakah loopingnya bisa beda-beda atau sama atau tetap? Sama Pak. Sama. Kenapa? Karena nilainya dari X itu tidak berubah. Dan nilainya N itu kan berulang berterusan yang sama, Pak. Misalnya gini ya, misalnya N-nya 10 lah. Kita menghitung 7 pangkat 10 misalnya. N-nya 10 ya. Apakah bisa loopingnya, berapakah loopingnya kalau N-nya 10? Berapa kali loopingnya? 10 kali. Bisa nggak 5 kali terus berhenti gitu? Untuk kasus pangkat? Misal kalau memang pangkatnya bisa bukan pangkatnya yang di ini, Pak. Mungkin ada pensederhanaan di perpangkatannya. Jadi 10 ini nanti dia bisa ke mana itu mungkin bisa sih, Pak. Yang saya tanyakan untuk konteks algoritma yang sudah ditulis ya. Algoritma yang di sini. Di apa namanya? Tetap, Pak. Tetap ya nggak mungkin misalnya looping 2 kali selesai, looping 4 kali Nggak selesai kan mungkin. gitu. Oke. Ya. Apa perbedaannya dengan yang kasus sequential search barusan? Sequential search itu dia berdasarkan jumlah array-nya, jumlah indeks array-nya. Ya, N Sedangkan ya. ini dia itu melihat dari N-nya, Pak. Jadi banyak Untuk sequential search juga melihat dari N juga kan. Tapi yang N di sequential search itu kan array-nya. Array. Misalnya array-nya 100, loopingnya berapa kali? Kalau sequential search. Tergantung key-nya, Pak. Jadi kalau misalnya dia menemukannya di awal, dia loopingnya cepat. Kalau dia menemukannya di akhir, loopingnya lama. Apa perbedaan looping pada pangkat dengan sequential search? Looping pangkat sama sequential search. Perbedaannya apa kalau gitu? Kalau sequential search itu dia itu mencari nilai dari K-nya, K di array. Berarti loopingnya itu melihat dari di mana K-nya itu di indeksnya array A. Kalau perpangkatan ini dia itu nilainya kan tetap 10, X-nya kan misalnya 10 gitu, terus N-nya 10. Jadi dia itu tetap. Jadi dia tuh melihat pada N-nya. Oke, terima kasih. Oke, saya ringkas ya. Jadi kalau yang sequential search, untuk N tetap misalnya N-nya 100, loopingnya itu bisa beda-beda. Nah, itu intinya. Kalau yang pangkat, untuk N tetap misalnya N 100, loopingnya tetap. Nggak mungkin beda jumlahnya. Ya. Nah, untuk kasus seperti sequential search, harus ada perhitungan apa? Best case, worst case, sama average case. Kalau yang apa namanya pangkat itu tidak ada best case, worst case, average case. Nasibnya sama semua. Ya. Kalau yang sequential search bisa beruntung, looping sekali selesai, bisa apes looping sampai 100 kali baru selesai. Nah, makanya harus ada analisa best case, worst case, average case. Tapi kalau pangkat, N-nya 10 ya loopingnya tetap 10. Nggak ada kasus beruntung, nggak usah ada kasus apes. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Oke, kita masuk ke step 4 ya. Tentukan rumus deret yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Ya. Nah, jadi misalnya CN itu menunjukkan apa? Eksekusi basic operation atau banyaknya looping ya. Banyaknya looping untuk input ukuran N. Ya. Nah, sekarang sequential search ya. Sequential search. Kita masuk looping ya. Nah, ini rumusnya ya. Ketika kita masuk looping pada sequential search, itu
kan satu kali ya, satu satuan waktu. Ya. Jadi ketika kita masuk looping, itu kan waktunya adalah satu satuan waktu. Ketika base case, ya, kita masuk looping itu indeks awalnya berapa? Nah, indeks awalnya adalah 1 ya di sana. Oh maaf, ini keliru, mestinya 0 ini ya. Nah, yang bawah itu menunjukkan indeks looping ketika mulai masuk. Terus kita ketemu nilai yang kita cari langsung di indeks yang awal. Nah, selesai ya. Nah, ketika keluar nilai loopingnya berapa? Indeks loopingnya kan juga 0 ya. Kan 0, kita belum sempat nambah. Nah, kita menghitung totalnya berapa kali sequential search itu masuk looping untuk kasus base case. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini ya. Sigma 1. 1 itu menunjukkan apa? 1 itu menunjukkan berapa waktu eksekusi satu looping. Nah, tadi kan untuk waktu eksekusi satu looping kan 1 ya. Satuan waktu ya. Makanya ini ditulis 1. Terus untuk yang bagian bawah, ini baris bawah, itu untuk looping itu kan ada I-nya ya, I sama dengan 0, I sama dengan 1. Ketika kita mulai masuk looping, I-nya tuh nilainya berapa? Nah, untuk sequential search itu kan I-nya adalah 0 kan, ketika mulai masuk looping. Terus yang atas itu menunjukkan berapa nilai I ya, ketika kita selesai looping, loopingnya berhenti. Nah, untuk base case ya, ketemu di anggota pertama, ya kita ketika keluar dari looping ya I-nya tetap 0 kan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang baru kita hitung pakai rumus deret ya. Nah, ini berapa? 0 atas kurangi bawah plus 1. Nah, inilah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi looping, satu satuan waktu. Ya. Kasus base case. Sampai di sininya ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang untuk worst case. Nah, untuk worst case ya. Wah, sorry, saya ini ternyata indeksnya keliru ya. Indeksnya mestinya dari ini 0. Kan loopingnya mulai dari 0. Nanti saya perbaiki. Untuk worst case, bagaimana? Nah, untuk worst case, untuk sequential search ya. Nah, setiap kali looping itu kan butuh satu satuan waktu ya. Terus yang ini itu nilai I indeksnya, indeks loopingnya ketika kita mulai pertama kali masuk. Nah, untuk sequential search kan 0. Ya kan? Boleh kita ubah dari 1 boleh. Tapi batasnya nanti atasnya harus sampai N-1. Terus ketika selesai indeksnya berapa I-nya kalau sequential search? Nah, untuk sequential search ketika selesai looping I-nya nilainya adalah apa? N-1. Ya kan? Mulai dari ini I sama dengan 0 nggak ketemu. I misalnya array-nya ada 10 ya. Anggota array-nya ada 10. I sama dengan 0 nggak ketemu. I sama dengan 1 nggak ketemu. I sama dengan 2 nggak ketemu. Sampai I sama dengan 9 nggak ketemu. Ya sudah, selesai sudah. Kan gitu. Jadi yang terakhir nilai I-nya adalah N-1. Nah, totalnya berapa kali waktu eksekusinya? Ya gampang aja, langsung kita hitung deretnya. I sama dengan 0,
sampai N-1, ya, 1. Nah, berapa rumusnya? Nah, ini kan rumus 1 ya, deret yang rumus 1. N-1 dikurangi 0, atas kurangi bawah, plus 1. Sama dengan N. Nah, kalau worst case, waktunya adalah N satuan waktu. Kalau array-nya isinya 10, ya 10 satuan waktu. Array-nya 100, ya 100 satuan waktu. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang average case. Nah, kalau average case kita kan nggak tahu. Kalau base case atau pas mujur, nilai yang kita cari itu di indeks yang ke 0 ya, selesai sudah. Kalau kita apes, nilai yang dicari itu di indeks terakhir, di indeks N-1. Nah, sekarang kalau average case gimana? Average case itu adalah kenyataan hidup. Bisa ketemu di 0, bisa ketemu di 1, bisa ketemu di 2, dan seterusnya. Nah, kalau average case, menghitungnya harus pakai peluang. Ya. Nah, sekarang sebelum kita menghitung average case-nya, itu ada asumsinya. Ya, asumsinya. Yang pertama, asumsikan K itu memang ada di A. Ya. Terus probabilitas K terletak di elemen tertentu A itu terdistribusi merata. Sehingga probabilitas K terletak di elemen ke I adalah 1/n. Ya. Nah, misalnya gini. Saya punya array ya. Array 2, 3, 7, 1, 5 ya. Terus misalnya kita melakukan pencarian. Itu bisa ketemu di sini, ya kan? Bisa ketemu di sini, ya. Bisa ketemu di sini, ya. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Bisa ketemu di sini. Terus bisa ketemu di sini. Nah, ya kan? Itulah kenyataan hidup. Ya. Kalau base case itu mujur, pas mujur. Kalau pas mujur ya ketemunya di sini, selesai. I1, I sama dengan 0, selesai sudah. Ya. Kita cukup melakukan pencarian satu satuan waktu. Kalau apes, ketemunya di sini. Ya. Nah, jadi kita harus masuk looping 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali. Ya, 5 satuan waktu. Nah, sekarang kalau average case, ya, itu pakai peluang. Bisa di I0, bisa di I1, bisa I2, I3, atau I4. Nah, sekarang gini, saya tanya, berapa peluang ketemu di I0? Ada yang bisa bantu? Probabilitas. Saya, Pak. 1/5. Ya, terima kasih. 1/5. Anggap saja ini merata ya. Ya kayak melempar dadu itu loh. Ya. Kalau peluangnya merata ya masing-masing ya 1/6 kan gitu. Kayak uang. Uang kemungkinannya kalau nggak gambar angka. Peluang gambar berapa? Setengah. Kalau angka berapa ya setengah juga. Barusan siapa? Ya, yang menjawab? Saya Pak Rauf, Pak. 36,1. Oke. Benar ya, Rauf? Jadi kalau misalnya N-nya ada, misalnya anggotanya ada N, maka peluang ketemunya di setiap indeks ya 1/n. Kalau elemen array-nya ada 100, nah, peluang ketemu di indeks ke 0 berapa? 1/100. Di indeks ke 1 berapa? Ya 1/100. Dianggap saja merata. Nah, terus, nah ini untuk average case ya. Average case harus pakai peluang. Misalnya ditemukan di indeks ke 1, ya. Indeks ke 1. Ketika ketemu di indeks ke 1, dia sudah berapa kali masuk looping? 1 kali, kan ya. Nah,
Terus misalnya ketemu di indeks kedua. Kalau ketemu di indeks kedua, dia berapa kali melakukan looping? 2 kali ya. Nah, ketemu di indeks ketiga, berapa kali dia melakukan looping? Ya 3 kali. Ya kan? Nah, seperti itu. Ketemu di indeks ke-100, dia berapa kali melakukan looping? Ya 100 kali. Oke. Untuk yang kolom ini, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita hitung probabilitasnya. Ya, kan bisa ketemu di indeks 1, bisa ketemu di indeks 2. Ketemu di indeks 1 probabilitasnya itu 1/n, ya kan? Ketemu di indeks 2 probabilitasnya juga 1/n, ya. Ketemu di indeks 3 1/n, ketemu di indeks ke n ya 1/n. Nah, terus kita apa? Melakukan perkalian ya pada kolom ini dengan kolom ini. Nah, kita kalikan. 1 kalikan 1/n, 2 kalikan 1/n, dan seterusnya. Yang terakhir itu n kali 1/n. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini kita jumlah semuanya untuk yang kolom yang ini. Dijumlah. Ya. Nah, jadi kita hitung sigmanya. Nah, untuk tiap suku gimana rumusnya? Nah, kan ada bentuk umumnya apa? I dikalikan 1/n. Misalnya untuk 1 ini 1 kali 1/n, untuk 2 kali 1/n, untuk yang n kali 1/n. Artinya kan rumusnya barisnya kan apa? I dikalikan 1/n. Dimulai dari I sama dengan 1 sampai n. Sampai di sini ada yang ditanyakan kalau kasusnya average case? Nah, ini memang harus dipelajari pelan-pelan. Ya, ada? Oke, kita lanjut. Jadi untuk average case, hitungan waktunya seperti ini ya. Nah, sekarang berapakah nilainya? Nah, kembali lagi ke deret ya. Kalau ke deret, nah, kita hitung. Ini pakai rumus berapa, Pak? Nah, ini harus pakai manipulasi dulu ya. Harus pakai manipulasi dan pakai rumus. I sama dengan 1 sampai n. I kalikan 1/n. Nah, ini pakai manipulasi yang pertama dulu. Manipulasi pertama. Ya, 1/n-nya dikeluarkan. Ini kan konstanta, nggak ada i-nya. Bisa dikeluarkan. 1/n dikali I sama dengan 1, ya. Kemudian n, ya. I. Nah, kalau ini sudah pakai rumus 2 akhirnya. 1/n dikalikan setengah n kalikan n plus 1. Selesai. Rumusnya adalah setengah n plus 1 untuk average. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi untuk base case, CN-nya itu 1 ya. Jadi untuk kasus mujur, waktunya cuma 1 satuan waktu. Ya. Worst case itu N. Kalau kasus apes, untuk sequential search, itu N satuan waktu. Jadi kalau ring-nya ada 100 anggotanya, ya 100 satuan waktu. Kalau average case seperti ini. Ya. Misalnya array-nya ada 10. Rumusnya kan N plus 1 bagi 2. Misalnya array-nya ada 10. Hasilnya 5,5. Ya. Oke, saya tanya. Apakah itu berarti kalau kita menjalankan
sequential search, ya. Sequential search pada array yang ukuran 10, apakah waktunya mesti 5,5? Silakan. Di sini average case untuk sequential search adalah n plus 1 bagi 2. Mungkin ada yang mikir gini, oh kalau gitu Pak, misalnya saya punya array isi 10, artinya kalau dimasukkan kan 10 plus 1 bagi 2, 5,5. Oh, artinya nanti waktunya 5,5 detik. Apakah seperti itu artinya? Ada yang bisa bantu? Apakah artinya K-nya itu ada di antara 5 dan 6? Ya. Silakan. Ayo. Nah, bukan itu ya artinya. Maksudnya gini, average case itu kan Anda harus melihatnya dari perspektif percobaan berulang-ulang. Ya. Contoh, misalnya saya punya array isi 10 ya. 10. Terus saya melakukan sequential search di sini. K-nya kita ganti-ganti lah. Misalnya percobaan pertama ada di posisi 10. Percobaan kedua ketemu di posisi 4. Percobaan ketiga ketemu di posisi 1. Dan seterusnya sampai percobaan ke N. Ketemu di posisi ke-7 misalnya. Kalau semua percobaan ini kita total, kita cari rata-ratanya, maka itu nilainya akan mendekati 5,5. Nah, itulah makna dari 5,5 ini. Jadi bukan berarti sekali coba, oh ada di, kalau nggak 5 ya 6 Pak. Bukan seperti itu ya. Tapi kalau Anda melakukan uji coba berkali-kali, terus posisi ketemunya K itu Anda rata-rata, nah, maka nilainya akan mendekati 5,5. Makin banyak uji coba yang Anda lakukan, nilainya makin dekat dengan 5,5. Itulah maknanya untuk average case. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, oke. Mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk praktikum itu masih ada tatap muka diisi dengan latihan. Silakan Anda coba dulu. Karena untuk materi ini kan menurut saya agak rumit sih, sedikit rumit. Kalau Anda nggak mau belajar, ya kesulitan nanti untuk mengerjakan. Ya, jadi silakan dicoba dulu menggunakan step-step yang ini. Ya, ini yang sudah dijelaskan. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih, Pak.